Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Dan terima kasih juga buat jamaah yang masih setia bersama kami. Pagi hari ini kita sedang membahas tema kebiasaan sederhana Rasulullah, pembawa ridho Allah. Kita lanjutkan lagi ya jamaah ya. Sekarang aku mau nanya sama Ustadz Syam deh. Ustadz, aku baca hadis nih ya. Nih hadisnya udah aku catat nih. Hadis riwayat Muslim katanya gini, potonglah kumismu dan biarkan jenggotmu panjang. Bener gak sih Nabi nganjurin kayak gitu, numbuhin jenggot tapi kumisnya enggak? Tuh maksudnya gimana nih Ustadz nih? Aku bingung, mohon penjelasannya Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Faris, Ustadz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi baginda Nabi SAW itu mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu adalah tuntunan Allah. Jadi tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau wahyu yang kita baca 30 juz Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala menjadi wahyu ya. Kemudian ada lagi hadis-hadis baginda Nabi SAW. Tapi seluruh gerak-gerik baginda Nabi SAW itu adalah wahyu bagi Nabi dan dicontoh oleh para sahabat dan diikuti oleh kita semua. Sayyidina Abu Hurairah itu pernah mau masuk masjid. Ketika mau masuk masjid mundur lagi, masuk mundur lagi. Ditanya para sahabat, kenapa mau kemana? Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, saya mau masuk masjid. Tapi kok maju mundur gitu? Apa yang dicari? Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, saya mencari di mana dulu Nabi injak kakinya, di situ juga saya mau injak kakiku. Jadi saking pengennya gitu ngikutin apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Termasuk diantaranya penampilan. Penampilan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memanjangkan atau membiarkan jenggotnya, kemudian yakni memotong kumisnya. Ada perbedaan pendapat ulama tentang memotong kumis. Apakah mencukur habis sampai licin ataukah hanya ada batas memendekkannya? Nah disinilah ulama berpendapat, ada yang paling ekstrim pendapatnya mengatakan bahwasanya kalau ada orang mencukur habis bid'ah malah. Jadi kalau dicukur habis kumisnya malah disebut bid'ah. Makanya beda pendapat. Ada juga yang mengatakan kalau mencukur itu sampai habis. Ada juga yang mengatakan batasnya adalah ketika kalau minum, kalau sudah kena air ya. Kalau minum kena air tuh kumisnya barulah dipotong sampai sebatas itu ya. Sampai sebatas air kena kepada kumisnya. Yang jelas jenggot itu termasuk kesunahan daripada baginda Nabi SAW. Ada dua penjelasan sebenarnya dari seorang muhaditsin Indonesia, ya Allahu yarham, Kiai Ali Mustafa Yakub. Itu beliau menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh dengan langsung melihat bahwasanya perintah Nabi itu yang bukan menyangkut keagamaan, bukan menyangkut syariat, hanya menyangkut sisi basyariah. Nah termasuk diantaranya yang memanjangkan jenggot dan juga memendekkan kumis. Karena ini bukan termasuk diantara ritual ibadah, maka ini termasuk penampilan jikalau kita ikuti mendapat pahala. Tapi jikalau tidak diikuti pun tidak berdosa. Nah jadi orang boleh mengikuti apa yang ditampilkan oleh baginda Nabi SAW. Tapi tidak berdosa jikalau mungkin kita orang Asia nggak selebat orang Spanyol gitu ya. Iya. Kalau kayak Isco gitu ya keren banget. Asensio, Benzema gitu keren-keren. Pemain andalannya semua nih. Iya, bagus panjang gitu. Kalau kita cuma berapa lembar gitu ya. Dan kita kalau memelihara berusaha ya. Berusaha untuk memelihara insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Pak Kiai Allahu yarham, lihat hadis yang kedua. Kata Nabi SAW alasannya untuk membedakan atau berkhilaf, membedakan identitas diri dengan kaum musyrikin. Ya, membedakan identitas diri dengan kaum musyrikin pada saat itu dan wabil khusus pada saat peperangan. Supaya dikenali, oh ini muslim nih. Kenapa? Jenggotnya panjang, kumisnya pendek. Berarti dia muslim. Karena pada saat itu mungkin kaum yang lain kumisnya panjang, jenggotnya tidak ada. Atau mungkin mereka sama sekali tidak ada. Maka membedakan diri dengan mereka. Maka alasan Nabi SAW memerintahkan kita untuk memanjangkan jenggot dan memendekkan kumis. Karena untuk membedakan dengan kaum musyrikin. Yang kedua keutamaannya pasti banyak. Nabi SAW mengingatkan untuk memanjangkan jenggot karena malaikat bergelantungan di sana. Nah itu termasuk diantara alasannya. Tapi biar bagaimana panjangnya jenggotnya. Kalau tidak pernah sujud kepada Allah, malaikat mana yang mau bergantung? Wallahu ta'ala alam. Terus kalau buat yang bingung gimana ya? Gimana? Panjangin aja apa cukur ya? Aku jadi bingung nih. Kalau niatnya untuk sunnah, ya panjangin dong. Oh gitu kalau niat untuk sunnah? Wah saya mau sunnah, ya jangan ditunda-tunda. Kalau niat untuk keren apa enggak gimana ya? Jangan niat untuk keren doang. Jangan ya? Niat untuk sunnah dapat kerennya bonus. Oh
Masya Allah. Niatnya untuk sunnah dapat kerennya bonus. Masya Iya. Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Siap. Lanjut lagi yuk jamaah yuk. Sekarang mengenai soal tidur ya. Kita bahas mengenai soal tidur nih. Aku mau nanya sama Ustaz Maulana. Iya. Kita kan kalau tidur kan nggak bisa mengkondisikan ya. Kita mau ngadep samping, kanan, kiri. Atau ada yang ngorok apa segala macam gitu kan. Nah sunnahnya yang bagus bagaimana? Terus kita menyadarinya bagaimana nih Ustaz Maulana? Mohon penjelasannya dong Baik, Ustaz. izin Ustaz Faris dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hal buat kita. Ketahuilah, jamaah. Tidur itu adalah bahagian untuk mengistirahatkan tubuh. Dan ada haknya tubuh untuk diistirahatkan. Tapi bukan berarti kita tidur terus. Coba, kalau kita ambil normalnya lah. Tidur itu 8 jam. Taruhlah ya. 2 jam di siang hari istirahatnya, 6 jam di malam hari. Nah kalau berkaitan dengan tidur, coba jumlah tidur kita jamnya 8 jam. Berarti 24 jam, 8 jam berarti sepertiga. Nah, jadi kalau umur kita 60 tahun, berarti 20 tahun kita tidur. Nah, coba camkan, jadi tidur itu bukan berarti kita tidur melulu. Bahkan ada setan yang menggoda orang pada saat tidur wasnan. Artinya ternyata tidur pun ada godaannya. Nah, berarti tidur itu bisa mendapatkan pahala. Kalau kita niatkan untuk satu, istirahat supaya nanti kuat untuk tahajud, kuat untuk ibadah. Nah, itu. Nah, bahkan ada orang dianjurkan tidur bagi orang yang sakit supaya mengistirahatkan tubuh. Bahkan ada tidur yang tidak diperbolehkan. Tidur sesudah salat subuh. Itu bahaya. Kenapa? Menolak rezeki. Nah, jangan juga tidur, mohon maaf, menjelang sholat. Jangan sampai nanti kebablasan sehingga meninggalkan kewajiban. Jangan juga tidur, mohon maaf, di jalanan mengganggu orang mau lewat. Iya dong. Apalagi tengah jalan tol ya. Iya, membahayakan diri. Mohon maaf kalau kami di budaya di Sulawesi Selatan dilarang tidur yang tiang penyambung. Nah, jangan jadi tempat tidur itu digeser, jangan sampai tidur. Kenapa? Dikhawatirkan ada apa-apa. Iya. Nah, coba tidur praktek dulu. Tidur. Tidur ala Nabi itu sebenarnya miringnya ke kanan. Kanan. Ya, kanan. Kanan. Coba tangan kanan dijadikan bantal. Ya. Jadi tidur yang sunnah Nabi itu miring ke kanan. Jadi kalau kita mau mendapatkan sunnah Nabi, tidur dengan sisi kanan yang ditekan. Artinya apa? Buat apa? Kalau kita niatkan untuk sunnah Nabi, dapat pahala lagi di sini. Nah, kalau dalam hal ini, gimana kalau sudah berubah pada saat tidur, geser kiri? Yang penting awalnya itu sisi kanan dulu. Setelah itu terserah mau bagaimana. Dan paling bagusnya adalah kiblat di sisi kanan. Jadi kita otomatis menghadap ke kanan, arah kiblat. Jadi sisi kanannya itu adalah arah kiblat. Dan mohon maaf tanpa menggurui, mengingatkan bahwa dalam tidur seperti ala Nabi adalah bagian daripada bentuk kesehatan. Karena ada organ-organ tubuh yang tertekan dan sebagainya. Dilarang tidur tengkurap. Tengkurap gini. Dilarang ya. Itu adalah tidurnya penghuni neraka. Setan di neraka itu tidurnya tengkurap. Ternyata itu juga membahayakan karena menekan organ-organ yang ada di dalam tubuh. Oh iya, susah nafas juga ya. Susah jadinya. nafas dan sebagainya. Jadi ini apalagi bagaimana dengan tidur kalau tidur telentang, ya itu masih aman. Yang penting jangan tidur sambil telantang. Telantang beda loh. Tunggu dulu, buat kita semua ini. Jadi ternyata tidur-tidur itu bisa ada orang dapat pahala dengan tidur. Gimana caranya? Zikir lalu tertidur, maka dinilai tidurnya adalah tidur berzikir. Dia lagi ngaji, tertidur, maka tidurnya itu bernilai orang mengaji. Jadi itu luar biasa. Jadi ada orang tidurnya pun mendapatkan pahala. Karena sesuai sebelum
kegiatan sebelum tidurnya. Oh, Jadi berarti- pada saat nonton TV Iya. tertidur maka pahalanya nonton TV. Nonton TV. Oh, berarti tergantung kebaikan yang kita lakukan Sebelumnya. atau sebelumnya gitu Makanya ya. kalau kita mau tidur, zikir dulu Zikir, baru iya. tertidur. Atau baca doa ya. Berdoa dulu baru tidur. Atau sebelumnya itu berwudu dulu. Oh, baik, Nah kan Masya Allah. ibaratnya kalau kita mau tidur, sucikan dulu diri baru tidur. Masya Allah. Berarti kalau maupun kita ngikutin tidurnya sunnah Rasulullah di awalnya saja. Di Mau nanti awalnya. ketika udah tidur mau Terserah nanti beda, setelahnya. gak apa-apa ya. Kan nggak mungkin kita begini terus kan. Ya, baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Iya. Maulana untuk penjelasannya. Alhamdulillah senang banget pagi hari ini dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat. Pastinya ya jamaah yang ada di rumah ya. Kalau gitu kita lanjutin lagi. Ini mengenai, ini khusus laki-laki dan perempuan juga ya. Ini bagaimana cara berpakaian dan berhias diri nih. Yang disunahkan oleh Rasulullah. Ustaz Faris ada hadis yang mau aku bacain lagi izin ya Ustaz ya. Nih. Wanita-wanita Ansor keluar. Seolah-olah pada kepala mereka terdapat burung-burung gagak karena kain-kain mereka. Nah ini artinya apa? Artinya apakah wanita itu dianjurkan pakai warna hitam gitu ya? Karena kan gagak kan warnanya hitam gitu kan. Kalau laki-laki berarti bagaimana dong? Aku mohon penjelasannya dong Ustaz Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Soni. Rasul SAW itu sangat memperhatikan tampilan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita nikmat harus kita tampakkan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk adab berpakaian. Secara umum kita dibebaskan untuk memilih pakaian seperti apa saja asal menutup aurat. Tetapi ada aturan-aturan dari agama. Secara dasar misalnya, jangan sampai pakaian itu menjadi simbol kemegahan atau membuat diri kita menjadi sombong. Ini tidak boleh. Sebab jika ada kesombongan di dalam hati kita walaupun sebesar zarrah, maka itu menghalanginya untuk masuk surga. Ini yang berbahaya. Jadi bagaimana pakaian itu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pakaiannya lebih banyak putih. Tapi Nabi pernah pakai pakaian yang lain. Bahkan misalnya Nabi SAW ketika masuk Makkah, dakhala Nabi SAW yaumal fathi bi'imamatin saudain, dengan sorban berwarna hitam. Boleh juga berwarna hitam, laki-laki juga pakai. Begitu juga Rasul SAW pernah dilihat oleh sahabat memakai pakaian berwarna merah. Dan aku tidak pernah melihat seseorang berpakaian merah yang lebih gagah daripada Rasul SAW. Artinya terdapat keluasan dalam Islam mengatur tentang berpakaian ini. Memang secara umum muamalah itu adalah sesuatu yang sangat luas. Dan toleransinya di dalam agama sangat besar. Namun terdapat beberapa larangan dari Rasul SAW. Misalnya Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Nabi, bapaknya juga sahabat Nabi, Amr bin As yang menaklukkan Mesir. Suatu hari Rasulullah SAW melihatnya pakai pakaian merah yang dicelupkan dengan usfur. Usfur itu adalah safflower dalam bahasa Inggrisnya. Sehingga menimbulkan warna merah. Kata Nabi SAW, innaha min thiyabil kuffar. Ini adalah pakaian orang-orang kafir, kata Nabi. Fala talbasha, maka janganlah kamu memakainya. Para ulama menyebutkan bahwa bukan larangan akan warna merahnya, tapi larangan menggunakan usfurnya. Sebagaimana Nabi SAW pernah melarang menggunakan saffron. Ya, nahan Nabi SAW an yataza'farar rajul. Seorang laki-laki tidak boleh pakai pakaian yang dicelupkan za'faran atau safran. Jadi ada pakaian-pakaian yang mengidentifikasikan wanita secara khusus tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Tapi secara umum warna apapun boleh dipakai laki-laki dan boleh dipakai oleh perempuan. Namun perempuan lebih ketat, jangan sampai pakaiannya itu justru menjadi perhiasan bagi dirinya. Sebab pakaian bagi wanita itu bukan hanya menutup aurat, tapi juga bagaimana dia menjaga agar pakaian itu tidak menjadi zinah bagi dia, tidak menjadi fitnah. Sehingga orang lain melihat perempuan menjadi tertarik karena pakaian-pakaiannya itu. Rasul SAW mengajarkan kita untuk berpakaian, tapi dengan pakaian itulah kita menjadi memenuhi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan pakaian itulah kita menunjukkan bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu tidak mungkin kalau seseorang berpakaian justru bertentangan dengan syariat. Bentuknya, warnanya, hal-hal yang menunjukkan kesombongan atau adab-adab yang tidak baik oleh seorang muslim. Jadi ada Mas Soni, orang berpakaian
tapi jadi dosa bagi orang lain. Iya. Iya, berpakaian bikin sakit mata orang lain, kan nggak boleh. Iya itu. benar. Nah, jadi kita berpakaian sekali lagi bentuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah dalam segenap kehidupan kita termasuk dalam urusan-urusan keseharian. Namun tidak ada larangan yang tegas akan warna-warna tertentu. Memang ada beberapa ulama menyebutkan bahwa kalau merah polos atau kuning polos itu tidak dibolehkan karena ada hadis tentang hal itu. Karena Rasul SAW mengenakan pakaian merah itu bentuknya hullah atau imamah. Artinya ada garis-garis, ada jalur-jalurnya. Jadi tidak benar-benar polos berwarna itu. Sebab ada warna-warna yang identik dengan perempuan itu mungkin Ya. membuat Maskulinitasnya. seorang laki-laki jadi berkurang. Wallahu a'lam bishawab. Oh, kalau kita pakai merah di Spanyol bisa diseruduk banteng tuh takutnya ya. Gitu kan ya. Baik, berarti warna apa aja sebenarnya nggak apa-apa. Tapi yang penting tidak menonjolkan aurat dan tetap harus sopan gitu ya Ustadz ya. Dan tidak menunjukkan kesombongan. Dan tidak Ini menunjukkan kuncinya. kesombongan jamaah yang ada di rumah. Masya Allah, terima kasih Ustadz Faris untuk penjelasannya. Nanya apa lagi ya? Aku bacain aja deh pertanyaan lagi deh yang udah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Masih ada nih jamaah nih. Sekarang yang mana dulu? Oke. Oh dari ini, Instagram dari @srirejeki1i. Ustadz mau nanya, kan Rasul menganjurkan kita untuk berbuka puasa dengan yang manis seperti makan kurma. Nah bagaimana jika kita makan kurmanya habis makan makanan berat Ustadz? Apakah masih mendapatkan pahala? Gimana tuh Ustadz Maulana? Begini, alhamdulillahirrahmanirrahim setelah diteliti ketika kita berbuka puasa ataupun makan yang manis-manis terlebih dahulu mengembalikan energi yang sudah hilang sepanjang kita dalam artian berpuasa langsung menemukan yang manis-manis dulu. Nah, ternyata Rasulullah SAW kalau mengawali makannya adalah makanan buah dulu. Jadi tidak kaget perutnya. Jangan langsung makanan berat. Kalau kita terbalik, makan nasi dulu, terakhir baru buah. Ya, Harusnya buah dulu supaya dicerna dulu, baru bisa mohon maaf memasukkan sesuatu yang berat-berat. Jadi aman jatuhnya. Harusnya seperti itu. Ya ngerti. Ya. Iya. Permisi Ustadz Faris. Nih permisi Ustadz Maulana. Astagfirullah. Astagfirullah. Balik lagi nih. Iya, nyari pahala. Kambuh lagi nih. Kenapa astagfirullah? Nyari pahala. Kambuh lagi nih. Kalau senyum kan pahala ibadah. Bu. Ya Nyari Allah. pahala ini. Cari pahala gimana? Ibadah, senyum kan ibadah. Enggak senyum-senyum sendiri juga. Ntar dikira, takut Salah mulu. bahaya nih. Udah. Takut, Nanti aja deh, dibahasnya lagi deh. Kasih tahu kalau misalnya aku salah deh. Jamaah jangan kemana-mana deh, biar aku nggak salah lagi nih. Tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Salah Bahaya. mulu. Perasaan Bahaya dari tadi nih. mau ibadah.